semuanya? Shalom. Haleluya. Saya melihat wajah-wajah yang sangat super duper ceria. Baru dapat angpau ya. Ya, sebelumnya saya mau pengumuman dulu kenapa saya nggak pakai masker. Karena memang per tanggal 26 Januari menurut peraturan pemerintah, pembicara religius itu sudah boleh buka masker ya saudara. Nah, jadi kalau ada yang ngiri pengen buka masker juga, boleh kita tukeran posisi ya, supaya boleh buka masker. Oke, jadi harap maklum seperti itu. Karena yang lalu, waktu kita buka masker juga, ternyata di belakang ada yang kasak kusuk. Ternyata saudara diperhatiin banget ya Erni ya. Nanya ke koordinator ibadahnya, kok tumben Kak Feli gak pakai masker katanya gitu ya. Nah jadi sebelumnya saya pengumuman dulu biar abis ini jangan ada yang nanya-nanya lagi ya. Oke, sekarang kita mulai firman Tuhan. Sekali lagi shalom tentara Kristus wanita yang militan dan gagah perkasa. Oh kok beda ya responnya ya. Tadi pagi saya ibadah sebelumnya kok gak kayak gini ya. Jawabannya beda ya. On fire dong tentara ya. Lagi, shalom tentara Kristus yang militan dan gagah perkasa. On fire, on fire. Iya, gitu. Iya, silakan duduk yang on fire ya. Tanggal 25 kemarin, minggu yang lalu, hari Rabu yang lalu, kita di tempat ini ada acara PPW ya, pujian penyembahan. Berapa banyak yang hadir di tanggal 25 kemarin? Lebih dari separuh, berarti ada sebagian yang belum bisa hadir ya, mungkin masih bertugas di tempat pekerjaan masing-masing. Ya saya akan cerita sedikit, nanti kalau yang pengen lebih komplitnya setelah selesai videonya diedit kalian bisa ngintip-ngintip, menyaksikan lebih komplit lagi di YouTube kita ya. Nah jadi salah satu dari kesaksian yang dibagikan di tanggal 25 kemarin, ada kesaksiannya dari Lintang ya, tentang Kelly. Nah, Kelly-nya ada di sini nih. Nanti tak cuplik-cuplik sedikit ceritanya. Sama ada kesaksian dari teman kita Angela Susiwi yang anak majikan yang dijaganya itu jadi bisa muji Tuhan, nyembah Tuhan pakai bahasa Indonesia. Berapa banyak yang di tempat ini yang menjaga atau mengasuh anak majikan juga? Yang ngasuh anak majikan. Oke, dari yang ngacung, sekarang turun dulu. Berapa banyak yang anak majikannya jadi bisa nyanyi bahasa Indonesia? Ada, Cung? Wih, banyak ya ternyata ya. Oh, luar biasa nih. Memang yang saya tahu juga lebih, gak cuma yang ini aja. Tapi memang udah cukup banyak yang kita dari kalian yang sangat berdampak kepada keluarga majikan masing-masing. Pasti akan berdampak karena kalian sehari-hari kan selalu bergaul sama anak majikanmu ya. Kedekatan kalian itu akan mempengaruhi, itu sudah pasti. Kedekatan kita dengan seseorang itu pasti akan berdampak. Kalau kita dekat sama orang yang suka ngomel, jangan heran kalau kamu yang biasanya gak suka ngomel jadi suka ngomel. Kenapa? Karena suka deket-deket sama yang suka ngomel. Deket sama yang suka ngamuk-ngamuk, suka marah-marah, mencak-mencak. Hati-hati ketularan begitu juga saudara ya. Jadi kepada siapa kita bergaul, dengan siapa kita dekat itu pasti akan saling mempengaruhi. Ya, karena itu perhatikan dengan baik kepada siapa kita akrab, dekat gitu saudara ya. Nah sebelum kita lanjut lebih lagi, saya tunjukin dulu. Videonya boleh dimunculin, ada suaranya juga. Ini adalah anak majikan yang dijaga oleh teman kita Angel. Tapa persa sekasihmu alaku, sehingga ridika Yesus padaku, supaya aku tetapi rasa selangkah teroleh itu ya genggam. Nyanyinya akapela tapi ada musiknya pakai cekukan saudara ya. Nah berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus.
Nah, saudara, bukan cuman dia jadi bisa nyanyi bahasa Indonesia, tapi yang paling lebih penting lagi adalah perubahan yang terjadi atas anak ini. Ya, dimana dulunya ini anak bandel, suka mukul, suka nyakar, itu bekas-bekasnya di mukanya Angel tuh ada kemarin ditunjukin ya, karena anaknya tuh bener-bener luar biasa dulu. Tapi Tuhan bisa rubah. Kenapa? Karena ini anak ketularan sama cecenya yang deket sama Tuhan. Karakternya dia berubah, karakter anak ini juga ikut berubah. Kalau Tuhan bisa lakukan seperti itu, saya percaya kita semua juga bisa ngalamin seperti itu. Ya, nah hari ini yang kita mau belajar adalah, tolong dikeluarkan PowerPoint-nya. Tema hari ini adalah menjadi serupa dengan yang disembah. Katakan sama-sama, menjadi serupa dengan yang disembah. Bukan satu kebetulan tadi di VOP juga temanya nyangkut-nyangkut tentang penyembahan ya. Tentang ini juga, bahwa kita ini nyembah siapa, kita akan menjadi serupa dengan yang kita sembah. Itu sudah rumusan yang pasti banget. Karena itu perhatikan baik-baik, kita akan belajar hari ini karakter yang kita sembah itu seperti apa, sehingga karakter seperti itu harusnya ada juga kepada kita. Ya, kita buka dulu firman Tuhan. Mazmur 135 ayat yang ke-15 sampai 18. Nanti yang tulisan warna merah kita baca bersama, yang warna hitam saya baca duluan. Berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga tapi tidak dapat mendengar. Juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. 2, 3. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya. Semua orang yang percaya kepadanya. Gampangnya gini loh. Yang disembah itu di sini dikatakan, yang disembah oleh bangsa-bangsa yang menyembah berhala, berhala itu buatan tangan manusia. Dari perak lah, dari emas lah. Bentukannya kayaknya komplit. Punya mata, punya telinga, punya mulut. Tapi punya mata, matanya gak bisa ngelihat. Punya mulut gak bisa ngomong, apalagi makan. Tapi disuguhin makanan mulu. Akhirnya yang makan siapa? Ya orang juga akhirnya yang makan ya kan. Nah di sini dikatakan punya panca indera tapi tidak berfungsi. Orang yang menyembah berhala yang seperti itu, akhirnya orang yang percaya kepadanya, yang menyembahnya menjadi seperti itu. Makanya jangan heran kalau kita ini udah sampai berbusa-busa nginjilin mungkin majikan kita atau siapa kerabat yang melakukan penyembahan berhala, tapi kok kayaknya gak masuk-masuk. Karena memang firman Tuhan mencatat seperti ini, yang menyembah berhala punya telinga tapi gak mudeng-mudeng, gak masuk. Karena telinganya gak bisa mendengar hal yang rohani. Matanya punya mata, tapi matanya tidak bisa melihat hal-hal tentang kebaikan Tuhan. Gak bisa melihat, gak bisa mendengar, ya gak bisa berkata-kata seperti itu. Nah di Alkitab dicatat juga satu peristiwa pada waktu bangsa Israel dibawa sama Tuhan keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Siapa yang mimpin waktu itu? Musa. Musa dibantu oleh Harun ya. Nah, jadi harusnya Musa dan Harun sudah sangat mengenal Tuhan toh, karena Tuhan menunjukkan pekerjaan yang dahsyat. Tuhan menunjukkan bagaimana bangsa Israel diluputkan dari 10 tulah. Akhirnya mereka keluar dari Mesir, singkat cerita nyebrangin lautan dibikin kering dan seterusnya. Sampai di padang gurun, Tuhan panggil Musa, Mus naik ke atas gunung Sinai. Kamu sendirian aja, Harun biar ditinggal di bawah, aku mau berduaan sama kamu Mus. Ya kan? Musa naik ke atas gunung Sinai berapa lama? Yang nungguin di bawah, nungguin 40 hari, gak sabaran. Ini si Mus ini kok gak turun-turun, bangsa Israel pada demo. Ini pemimpin kita nih gak turun-turun, gimana nih? Demo sama Harun ya kan. Waktu demo sama Harun, akhirnya Harun ambil keputusan, wah udahlah ini Musa nih gak jelas nih kabarnya gimana. Udah sekarang kita kumpulin emas-emas yang punya anting, punya gelang, punya segala macam, kumpulin. Dileburlah sama Harun, dijadikan anak lembu emas, disembah.
anak lembu emasnya sama bangsa Israel. Nah, penyembah akan menjadi serupa dengan yang disembah. Gara-gara mereka menyembah anak lembu emas, si Harun yang harusnya udah kenal perbuatan Tuhan yang dahsyat, jadi tiba-tiba jadi buta, jadi tuli, jadi mati seperti berhala mereka. Dia ngomong, si Harun bilang, besok itu hari raya loh bagi Tuhan. Suruh penyembahannya tapi bukan ke Tuhan. Menyembah anak lembu tuangan yang dibuat oleh tangannya sendiri. Nah, jadi perhatikan di sini saudara. Katakan sama-sama kalimat ini. Penyembah akan menjadi serupa dengan yang disembah. Penyembah menjadi serupa dengan yang disembah. Nggak usah ngomong sampai penyembahan dulu. Kita tadi saya udah sebutkan dekat sama siapa, kita suka sama siapa, kita akan menjadi otomatis menjadi seperti itu. Seorang ahli perjanjian baru, Om ini saudara, mantan uskup gereja Anglikan, dia berkata seperti ini. Ketika Anda menatap dengan hormat, kagum, dan takjub pada sesuatu atau seseorang, Anda itu mulai mengambil sesuatu dari karakter objek pemujaan Anda menjadi bagian dari karakter kita. Pelan-pelan ya. Ya ini agak susah kalimatnya. Waktu kita menatap dengan hormat, bahasa gampang aja. Waktu kita ngefans nih sama sesuatu, sama seseorang. Katakanlah ya K-pop lah zaman now gitu kan. Waktu kita ngikutin terus bagaimana pergerakannya, bagaimana gayanya, bagaimana penampilannya. Dulu mah kita polosan nih, rambut masih asli hitam, ya kan? Baju juga masih biasa aja. Waktu kita ngefans sama sesuatu, yang dulu kita pikir rambut abu-abu itu hanya buat para senior, sekarang rambut abu-abu kok jadi keren. Masih muda rambut aslinya hitam, berubah jadi abu-abu. Yang difansin rambutnya ungu, tiba-tiba ungunya nular ke kita. Kita rasa ungu juga keren. Lama-lama sekarang kan orang udah gak karu-karuan kan. Rambut kayak lampu merah, ada merah, kuning, hijau ya kan. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita menatap dengan kagum kepada yang kita puja-puja nih gitu. Kalau gak ada referensinya, gak mungkin lah tiba-tiba rambut jadi pengen digituin. Ya enggak? Itu kenapa bisa seperti itu? Karena kita ketularan. Nah, kalimatnya balik lagi ke sini. Waktu kita menatap dengan hormat, dengan kagum, wih keren banget gitu kan. Dengan takjub pada sesuatu atau pada seseorang, kita itu sedang mengambil, menyerap nih karakter dari objek itu menjadi bagian dari hidup kita. Nah sekarang saya ingin kita fokuskan kepada yang kita sembah. Siapa yang kita sembah? Untuk kita menyembah Tuhan Yesus, mari kita mau mengenali karakter Tuhan Yesus, sifat Tuhan Yesus yang kita puja, yang kita pandang dengan kagum, itu harus menjadi bagian dari karakter kita. Yang bukan, yang gak cocok dengan karakter itu harusnya gak ada dalam hidup kita. Karena kan kita adalah penyembah. Kita penyembah yang memandang Yesus dengan kekaguman, dengan ketakjuban. Kehebatan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, karakter ciri-ciri Tuhan, segala hikmatnya, segala keajaibannya, itu harusnya ada dalam hidup kita. Amin. Sudah mulai nangkep? Oke, sekarang kita mulai praktek dulu ya. Kita memandang Tuhan dengan kekaguman, dengan takjub, dengan hormat. Waktu kita menyembah, tentu kita perlu menyembah dengan hati kita yang mengasihi Tuhan. Tapi di situ ada unsur kita kagum sama perbuatan Tuhan, betul? Tuhan tuh hebat, Tuhan tuh dahsyat, Tuhan tuh hikmatnya luar biasa. Waktu kita menyembah Tuhan dengan, bukan hanya dengan mulut, tapi dengan hati. Ingat waktu kita belajar nyanyian baru itu apa di Natal yang lalu? Nyanyian baru adalah nyanyian yang kita, apalagi kalau kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh dengan hati kita, ya itu akan mengubah orang. Nah sekarang kita mau praktek, kita
kita pandang Tuhan, kita sembah Dia dengan penuh kekaguman. Jangan pikirin kiri kanan. Kalau udah hafal kata-katanya, kalau perlu kita tutup mata, nikmati setiap kata demi kata. Kita ambil apa yang kebaikan Tuhan menjadi bagian dari hidup kita. Amin. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Sekali lagi dari awal, pelan-pelan setiap kata demi kata. Nikmati pujian ini, nikmati hadirat Tuhan. Kau sungguh indah, ya Tuhan. Kau sungguh indah, Kau keren banget. Sungguh menakjubkan, yes Lord. Sungguh ajaib untuk lebih dari segala yang ada. Ya, hikmat-Mu luar biasa Tuhan. Tiada kasih-Mu sungguh dalam tak terduga. Kau sungguh indah, yes. Kau mulia dan berkuasa. Ku kagum, ya, pandang Tuhan dengan kekaguman, dengan rasa hormat kami pandang Engkau Tuhan. Hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, ku kagum, yes. Kami sembah Engkau Tuhan, kami kagum akan Engkau, Tuhan, yes. Sungguh Engkau yang layak dipuji. Ku kagum akan. Saudara yang mau berdiri, saudara boleh berdiri. Kami sembah Engkau dengan kekaguman Tuhan. Ku hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum
untuk memuji-muji Engkau, menyembah Engkau, mengingat kehebatan, kedahsyatanmu selalu ada dalam setiap kami, menjadi gaya hidup kami setiap hari, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang diubahkan semakin serupa dengan Engkau. Di dalam nama Yesus terjadi. Haleluya. Amin. Silakan duduk semuanya, kita lanjutkan ya. Nah, penyembahan sejati itu terjadi pada saat, bukan pada saat kita angkat tangan paling tinggi, bukan pada saat kita teriak sorak haleluya paling kenceng, tapi penyembahan sejati itu pada waktu karakter penyembah itu berubah, makin serupa dengan yang disembah. Itu baru penyembahan sejati. Dan kalau mau dirubah nih kalimat bentuk negatifnya, ini yang pernah disebutkan juga di MDPJ bulan November yang lalu. Dikatakan kalau penyembahan kita ini tidak merubah karakter penyembah, itu adalah penyembahan palsu. Wah, itu keras banget kalimat itu. Ini saya perhalus aja saudara jadi kalimat positifnya. Ini yang harus kita kejar. Menjadi penyembahan yang sejati. Caranya gimana? Karakter kita mesti berubah, makin serupa dengan yang disembah. Amin. Supaya kita lebih ngerti, lebih jelas karakter yang disembah itu seperti apa. Nah, hari ini kita mau belajar nih, karakter Tuhan yang harus ada pada kita tuh yang seperti apa. Efesus 5 itu kaya banget pengertian di dalam satu pasal Efesus 5. Dan salah satunya ayat 14-nya itulah yang menjadi ayat mas kita di tahun ini. Bangkit jadi pemenang, ayat masnya di ayat 14. Ya, bangun yang tidur, ayo mesti bangun, bangkit dari orang mati ya, supaya terang Tuhan bercahaya atas kita. Waktu dibaca dari ayat yang pertama, wah ini ayat pertama nih ternyata dan kedua ini kaya banget saudara. Kita baca dulu ya. Efesus 5 ayat yang ke-1 dan yang kedua. 1, 2, 3. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Yesus Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Waktu pertama saya baca ini versi bahasa Indonesia kayak gini, susah loh untuk bisa nangkep apa ya yang Tuhan mau tuh maksudnya seperti apa. Susah buat kita langsung baca satu ayat langsung ngerti itu biasanya rada susah tuh. Kalau cuman baca doang tanpa kita mudeng, tanpa kita ngerti, ya bisa-bisa aja sih. Tapi untuk nangkep sungguh-sungguh setiap ayat demi ayat, itu buat saya perlu ambil referensi dari beberapa terjemahan, belajar lagi dari yang mana, dan saya dapat satu terjemahan yang keren banget, yang waktu saya baca ini langsung kayak wow, keren banget nih terjemahan ya. Bahasa Inggris dari The Message ya. Nah, yang ngerti bahasa Inggris boleh cari nanti versi ininya biar punya dapat yang lengkap. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung terjemahin lagi ke bahasa Indonesia, bahasa sehari-harinya ya. Nah, di sini dikatakan ini persis ya, ayat ini dari Efesus 5 ayat 1 dan ayat kedua dikatakan gini, watch what God does. Perhatikan apa yang Tuhan kerjakan. Kita bagaimana sih memperhatikan apa yang Tuhan kerjakan? Apa kita ngeliatin ke langit terus? Tuhan, mana sih Tuhan? Tuhan lagi ngapain ya? Bukan seperti itu saudara. Tapi perhatikan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita bisa tahu apa yang Tuhan kerjakan dari mana? Dari baca firman, dari dengar khotbah-khotbah, ya seperti itu. Nah, perhatikan apa yang Tuhan kerjakan. Setelah kita perhatikan apa yang Tuhan kerjakan, terus apa yang menjadi kerjaan kita, bagian kita selanjutnya? And then, bukan cuma do it, tapi you do it. You-nya tuh siapa? Jangan suruh orang lain saudara. Wah, ini kan kita kan yang baca nih ya. Nah, ini penulis ini adalah Paulus yang nulis ini pada waktu itu Paulus lagi di dalam penjara menulis buat jemaat yang di Efesus. Jadi ditujukan kepada yang pembaca. Perhatikan apa yang Tuhan kerjakan, setelah itu kamu lakukan.
Jadi kita kalau terima firman itu jangan nunjuk sana sini situ. Sana sini situ pusing, kita tetap tertawa. Tapi kalau kita terima firman Tuhan, jangan tunjuk sana sini situ, bukan sana sini situ, situ sono, untuk wah ayat ini cocok buat si Ono. Ayat yang ini, oh cocok buat si itu. Aneh, lah yang buat lu yang mana? Kok senengnya ngoper-ngoperin gitu kan? Ya tapi waktu kita baca, kita dapat sesuatu yang harus lakukan siapa? Ya kita. Seperti anak-anak yang belajar tentang perilaku yang baik. Proper behavior itu perilaku yang baik dari orang tua kita. Orang tua jasmaniah kita mungkin tidak sempurna. Orang tua jasmaniah kita banyak kelemahan. Dan mungkin ada yang apa yang bisa gue ikutin dari orang tua rohani gue, orang tua gue ya. Orang tua gue kagak ada baik-baiknya, perasaan kagak ada bener-benernya nih. Setiap orang tua pasti ada sesuatu yang bisa kita teladani. Ya, kalaupun mungkin ada yang bilang, aduh saya udah nggak tahu orang tua saya kemana, saya aja lahir nggak tahu dari mana, mungkin dari planet langsung pluk gitu ya. Tiba-tiba ada, kita punya orang tua rohani di tempat ini. Pelajari apa yang baik dan ikuti itu, lakukan itu. Ya, mostly what God does is love you. Apa yang Tuhan kerjakan itu sesungguhnya adalah kasih. Karena kasih Tuhan itu melakukan segala sesuatunya buat kita itu karena Tuhan cinta banget, karena Tuhan tuh sayang banget. Nah, saya mau cerita dikit gini saudara. Waktu bulan lalu, waktu saya kena COVID, udah cerita di Natal kemarin, hari kedua itu adalah hari paling parahnya Levi waktu itu. Di hari kedua itu juga, saya tuh lagi kontek-kontekan, lagi ngurusin satu temen kita yang kena COVID dan karena dia tidak tinggal di rumah majikan, jadi dia perlu dibantu untuk masuk ke Penis Bay gitu. Nah, terus pada saat itu juga di hari kedua yang saya cerita Levi pingsan di kamar mandi, saya abis gotong dia keluar dari kamar mandi, taruh dia di sofa, tangan kanan bantuin dia begini, tangan kiri tuh lagi cetak-cetek WhatsAppan sama temen kita ini, ngurusin dia karena dia lagi bingung nungguin kok lama banget ini udah didaftarin udah segala macam kok masih belum dijemput-jemput dan lain-lain. Saya bantuin dia daftarin segala macam. Di tengah keadaan saya lagi COVID, anak saya juga lagi COVID, lagi toeng-toeng, terus juga ya pokoknya lagi campur aduk nano-nano. Nah, pada waktu seperti itu, tiba-tiba yang muncul di otak saya, di hati saya adalah kayak gini. Ini aku ya cuman ngurusin 1 orang, 2 orang, 3 orang. Tuhan tuh yang diurusin 1 dunia ya. Pernah mikir gak sih? Tuhan tuh ya kalau mau dibilang sibuk, Tuhan tuh sibuknya wah sibuk banget loh. Yang Ono lagi patah hati, nangis Bombay, ya kan? Yang Ono lagi habis di-terminate majikan, lagi pusing cari majikan baru. Yang Sono lagi masalah keuangan, yang Ono suaminya selingkuh. Yang ini apalagi, yang diurusin sama Tuhan tuh banyak. Sedunia nih Tuhan yang ngurusin loh. Untungnya Tuhan tuh maha hadir ya, Tuhan tuh maha segala-galanya gitu. Jadi waktu dalam keadaan itu sebetulnya saya punya pilihan untuk Laila, aku nggak peduli deh ngurusin orang lain, wong gue sendiri lagi butuh diurusin gitu kan. Tapi saya nggak memilih begitu. Kenapa? Karena Tuhan udah begitu all out buat saya. Selama saya masih bisa lakukan, selama saya masih bisa kerjakan, selama saya nggak bener-bener tepar-par banget gitu, saya akan lakukan. Kenapa? Karena Tuhan yang udah kasih contoh duluan. Karakter Tuhan yang seperti apa itu mesti ada dalam hidup setiap kita. Kalau kita ngaku kita ini adalah anak-anaknya Tuhan, sifatnya Tuhan harusnya ada pada setiap kita. Kalau ada teman kita yang butuh, ada yang membutuhkan perhatian kita, membutuhkan pertolongan kita, saya percaya gak akan ada satupun di antara kita yang tega biarin gitu aja. Karena ada kasihnya Tuhan dalam hati kita. Amin. Lanjut. Keep company with Him, deket-deket terus sama Tuhan, belajar bagaimana hidup yang mengasihi itu kayak apa. Saya jadi inget lagi nih cerita yang berikutnya. Waktu saya ke Indo kemarin, jadi habis Natalan, besokannya saya langsung terbang ke Jakarta nih, ke Indo. Karena adik saya baru punya bayi, newborn, baru lahir.
Dan kalau punya newborn tuh mabok saudara ya. Tidurnya gak beres gitu kan. Baru tidur sebentar ngek gitu. Bayinya nangis. Baru kayaknya merem dikit gitu. Ngok lagi kan. Ngek ngok gitu kan. Jadi dengan kedatangan saya ke sana gitu. Untuk bener-bener gak kemana-mana. Cuma di rumah doang bantuin. Mereka tuh sangat ngerasain banget bedanya gitu. Maksudnya sangat terbantu banget gitu kan. Nah kan udah 17 tahun ya gak megang bayi. Bayi saya udah gede Jadi kayak belajar lagi, cuman ya karena pada dasarnya saya suka anak kecil gitu, jadi ya udah langsung inget lagi, langsung luas lagi gitu kan. Nah hari pertama gantiin pampers dong, eng, yang agak sensi nggak bisa yang agak jorki, maaf ya, ini boleh tutup kuping, saya mau ngomong yang agak ini dikit nih, yang perlu disensor kayaknya. Ya namanya ya semua orang kan akan begitu ya, ada pemasukan pasti ada pengeluaran ya kan. Nah jadi pasti si bayinya ini perlu digantiin pampers nih. Udah dilapin, udah beres. Yang kotor udah saya buang, yang baru udah saya pasang, set, angkat matatnya, srot gitu kan. Baru ya kan gitu caranya kan. Diangkat, masukin yang baru. Ternyata pas saya angkat gini, ada tembakan dong, gitu. Bayinya perempuan guys, tapi tembakannya berwarna gitu loh. Tahu ya, baju saya hitam lagi, jadi pas lagi gitu, cerot gitu, waduh mateng kan gitu. Ya udah saya beresin. Pertanyaannya, apakah habis itu saya kapok? Enggak, kenapa? Karena saya sayang. Apakah orang tuanya abis itu kapok? Aduh udah kapok, gue gak mau gantiin lagi. Udah lu ganti sendiri dah. Gue gantiin, lu malah main tembak-tembakan lagi. Walaupun gimana aja, pasti orang tua tuh pasti akan kasih semuanya. Walaupun gak enak, walaupun ada resiko gitu kan. Tapi kita akan terus. Karena kenapa? Saking mengasihi, ya cuman berhikmat dikit lah. Berikutnya karena tadi tahu kalau pas posisi di tengah bakal kena tembak, ya berikutnya saya nggak begitu. Berikutnya saya miring dong gitu kan. Jadi yang berikutnya ada tembakan lagi, saya bisa ngesot ciut gitu. Nah Tuhan tuh kayak gitu. Kasihnya Tuhan buat kita itu nggak berhenti gara-gara kita berdosa terus Tuhan jadi meleleh moiga. Apakah karena kamu berdosa terus Tuhan jadi gak peduli, jadi gak sayang lagi sama kamu? Enggak. Tuhan tuh tetap sayang. Tapi jangan mencobai gitu loh. Udah tahu Tuhan pasti bolak-balik sayang sama kamu. Kamu jatuh lagi, bikin lagi. Udah jatuh di lubang yang sama. Ntar besok lagi, berdosa lagi, minta ampun lagi. Berdosa lagi, minta ampun lagi. Capcay deh. Tapi waktu kita jatuh dalam dosa, cepet-cepet minta ampun sama Tuhan. Tuhan tangannya selalu terbuka kok. Tuhan selalu nunggu kita kembali sama Tuhan. Karena kenapa? Karena kasihnya Tuhan itu di situ dikatakan berlimpah-limpah, extravagant, enggak ada batasnya. Kasihnya Tuhan tuh begitu. Kasihnya Tuhan itu melampaui batas. Kasihnya Tuhan tuh royal. Kalau bahasa kitanya yang lebih gampang tuh, Tuhan tuh royal banget. Kasihnya Tuhan tuh berlimpah-limpah. Dan Tuhan mengasihi kita bukan untuk dapat sesuatu. Jangan ada, tadi pagi saya bilang, jangan ada yang takut jadi orang Kristen gara-gara takut suruh kembaliin perpuluhan. Karena ada yang begitu di luar sono, gak mau masuk gereja gara-gara ntar kalau masuk gereja gue kudu perpuluhan, kudu persembahan ini, persembahan itu. Ah udahlah, gak usah ke gereja-gerejaan. Ada yang seperti itu, tapi saya mau kasih tahu, Tuhan tuh mengasihi kita, enggak mengharapkan kamu harus gini, kasih aku, enggak. Tuhan tuh punya segala-galanya, tapi Tuhan mau melihat kesetiaan kita, ketaatan kita kepada Tuhan. Tuhan enggak mengharapkan apapun dari kita, karena Dia sudah memberi malah segala sesuatunya. Hidupnya Tuhan kasih loh buat kita, kasih yang seperti itu. Karakter yang seperti itu mesti ada di dalam kita. Halo? Amin?
Waktu kita menyembah Tuhan yang karakternya seperti itu, sifat-sifatnya Tuhan itu mesti ada di dalam kita. Sekarang kita cek dan recheck, udah ada belum nih dalam kita? Nanti saudara lanjut ya, baca Efesus 5-nya, ayat yang ketiga dan yang keempat, terus 19 sampai 21. Saya ringkas dalam satu slide ini. Karakter yang mesti ada dalam kita, yang pertama, kasih tentunya. Kalau kita suka menyembah Tuhan, Tuhan itu sifatnya kasih. Kita mesti penuh dengan Roh Kudus, omongan kita pujian penyembahan dan ucapan syukur. Tapi kalau enggak di situ, kebalikannya kasih, itu tadi di ayat 19 dan 21, yang keluar jadinya hawa nafsu. Bukannya penuh Roh Kudus, penuh roh kudis, kedagingan. Kata-katanya pun kata-kata kotor, kata-kata sembrono. Ini enggak cocok, guys. Jadi, kalau kita udah mulai nih, sifatnya kok lebih yang kanan ya? Balik, ayo balik. Deket-deket sama Tuhan. Kalau sifatnya lebih banyak yang ke kanan, mungkin kita kebanyakan nginjek daerah yang dunia nih. Lebih yang kepada kedagingan nih. Tapi ayo kembali deket-deket lagi. Penyembah itu suka deket sama Tuhan, suka masuk dalam hadiratnya, suka deket-deket sama Tuhan. Sehingga waktu kita mulai nggak cocok nih, mungkin keperucut nih ya, ngomongnya nggak cocok nih, bukannya ucapan syukur tapi kata-katanya mulai kata-kata yang sembrono, kata-kata yang ngawur gitu kan. Itu pasti dalam hati ada sinyalnya, bunyi alarm ya, bukan bunyi ngiung-ngiung sih, tapi maksudnya di dalam hati tuh kita bisa berasa bahwa tadi harusnya nggak kayak gitu ngomongnya. Rasa ya. Nah, kalau kita udah mulai enggak rasa lagi kayak gitu, tanda-tanda kita mulai jauh dari Tuhan. Kalau kita udah enggak berasa lagi ada teguran dari Tuhan, udah enggak berasa lagi waktu kita orang-orang semua pada nikmatin hadirat Tuhan, kita rasa mungkin biasa aja atau gimana. Nah, sinyal nih. Masih deket gak sama Tuhan? Masih cinta gak sama Tuhan? Masih sayang gak sama Tuhan? Masih mengejar hadiratnya atau enggak? Saya akan tutup dengan kayak gini. Waktu tanggal 25 yang kemarin juga, kan Lintang datang ya sama Kelly ya kan. Terus kita kan udah selesai, masih pada ngumpul-ngumpul tuh di sini. Waktu lagi ngumpul-ngumpul di sini, dia main sama Levi, di sana kita masih ada yang lagi rapat segala macem. Terus abis itu Levi ke toilet kayaknya. Waktu Levi ke toilet, si Kelly nih tiba-tiba kayaknya baru sadar bahwa Lintangnya nggak ada di sini. Dia kan deket banget tuh sama Lintang ya kan. Pas dia sadar Lintangnya nggak ada di sini, nangis dia. Mana Henny ya? Nangis ya Hen? Nangis deh. Kita kalau ada anak kecil nangis panik ya, bingung ya. Aduh mau diapain nih? Kasih permen atau diapain? Akhirnya telepon Lintangan, terus kedengeran sih. Lintangnya kasih tahu, aku lagi beli makanan buat kamu gitu kan. Dia diem gitu kan. Terus abis itu ya mulai udah nangisnya cuma sebentar sih gitu ya. Nah tapi dari situ aku dapat pelajaran sesuatu gini loh. Kita nih yang biasanya deket sama seseorang, kalau orang itu gak ada, kita kan kehilangan. Waktu kita kehilangan, responnya kayak Kelly gitu. Dia akan nangis karena dia, mana Cece kok gak ada gitu. Dan di situ dia nangis kan, karena dia merasa kehilangan sama yang deket. Hari ini pertanyaannya buat kita gini, apakah kita masih dekat sama Tuhan atau enggak? Kalau kita enggak sedekat itu sama Tuhan, Tuhan tuh ya enggak pernah jauh dari kita kok sebetulnya. Kita yang suka ngejauhin Tuhan. Waktu kita mulai jauh itu,
respon yang seharusnya kita nangis, merasa kok jauh, kok nggak kelihatan, kok nggak di sini lagi, dan kita cari sampai dapet, cari sampai ketemu. Itu respon yang benar. Hari ini yuk cek-recek hati kita. Yang mana nih kita? Masih dekat gak sama Tuhan? Jadikan Tuhan itu sahabat kita. Sahabat itu kan orang yang selalu mau deket ya. Curhat apa-apa, cerita sama sahabat. Mungkin sama orang tua sendiri mungkin malah gak cerita apa-apa. Tapi sama sahabat adalah orang yang kita bisa open, terbuka apa adanya sama sahabat. Kalau kita deket sama sahabat, kita juga pasti pengen tahu nih sahabat kita nih lagi ngapain. Cek IG story-nya, oh lagi ngapain dia, lagi di mana dia. Kita masih kayak gitu nggak sama Tuhan? Masih cari Tuhan, ngejar Tuhan sebegitunya, cari hadirat Tuhan sebegitunya. Kalau mungkin hari-hari ini mulai berkurang, hari ini balik yuk. Kayak anak kecil yang tadi nyari Cece-nya yang begitu dekat. Teriak kalau perlu cari, Cece, mana Cece? Tuhan, mana Tuhan? Aku mau balik, aku mau engkau dekat sama aku. Amin. Waktu kita dekat sama Tuhan, karakter Tuhan sedikit demi sedikit pasti akan tertransfer dalam hidup kita. Yang gak beres, yang kekotoran-kekotoran yang ada dalam hati kita, Tuhan akan bersihkan. Asal hatimu rela untuk diproses sama Tuhan. Bangkit berdiri yuk, sama-sama yuk.